Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila lagi Ramadan akan datang dan menghampiri kita, menemui kita. Mari kita sambut bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan dan dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, untuk mengisi kegiatan bulan Ramadan, maka Pauja kami akan membagikan buku kegiatan bulan Ramadan dengan secara gratis. Cara mengisi buku bulan suci Ramadan ini, buku ini berisi beberapa bab, diantaranya yaitu tentang puasa Ramadan, itu tentang mulai dari pengertian puasa dan lain sebagainya. Kemudian bab yang kedua berisi tentang sholat tarawih. Sholat tarawih yang akan kita laksanakan. Sholat tarawih ini setiap di malam bulan suci Ramadan. Kemudian dilanjutkan dengan sholat witir secara berjamaah di masjid ataupun di musola, boleh di rumah juga boleh. Kemudian tadarus Al-Quran, anak-anak diharapkan nanti termotivasi untuk bertadarus di bulan suci Ramadan. Kemudian bab yang kelima berisi tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini tata cara atau hukum, berisi tentang tata cara atau hukum melaksanakan zakat fitrah itu bagaimana. Kemudian yang keenam adalah takbir dan sholat Idul Fitri. Ini bisa menjadi panduan bagi kita untuk mengikuti takbir keliling atau takbir mursal di tempat-tempat kita. Bagaimana tata cara sholat Idul Fitri itu sendiri dan bagaimana kita menyambut hari kemenangan, itu tata caranya. Kemudian yang ketujuh adalah tentang silaturahim. Bab yang ketujuh adalah tentang silaturahmi, itu berisi tentang manfaat-manfaat bagi orang yang mau mempererat tali silaturahim yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian bab ke-8 berisi tentang kegiatan ceramah di masjid atau musola yang dilakukan. Jadi ini ceramah setelah sholat tarawih atau mungkin sebelum sholat witir. Jadi biasanya ada ceramah. Nah, nanti anak-anak bisa mencatat isi dari ceramah itu. Jadi anak-anak tempatnya di mana, sholatnya, kemudian tanggal berapa, imamnya siapa, dan penceramahnya siapa. Kalau imam dan penceramahnya beda, ditulis semuanya. Kemudian isi ceramahnya apa, secara singkat ditulis. Kemudian minta tanda tangan kepada penceramahnya, bukan kepada imamnya ya. Kalau imam dan penceramahnya sama, maka silakan minta tanda tangan ke imam dan penceramahnya. Ini sampai 30 hari diisi terus ya, sampai 30 hari. Kemudian yang kedua adalah daftar isian kegiatan sholat fardu. Ya anak-anak, di sini ada kegiatan sholat fardu, setiap hari kita harus sholat. Nah, untuk mengisinya anak-anak cukup mencentang setiap habis melakukan kegiatan sholat tersebut. Nanti setelah mengisi, anak-anak bisa minta tanda tangan kepada orang tua di rumah. Nah, setelah selesai maka nanti dikumpulkan ke sekolah. Kemudian yang kedua, daftar isian kuliah subuh setelah diisi selama 30 hari. Ini setiap habis subuh ada kuliah subuh, maka diisi tempatnya di mana musola atau masjid, kemudian ataupun di televisi juga bisa. Anak-anak bisa melihat di televisi nanti penceramahnya siapa, nama tema kuliah subuhnya apa, dan tanda tangan. Kalau memang dari televisi maka tanda tangan ke orang tua ya. Tapi kalau dari musola atau masjid, mintalah tanda tangan ke penceramahnya. Kemudian yang kedua adalah daftar isian pelaksanaan puasa. Nah, ini anak-anak dianjurkan untuk diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Yang pertama, ini tanggalnya sudah ada, sesuai dengan tanggal ini aja. Kemudian makan sahur, kalau memang makan ya tulis iya.
Kalau tidak ya tidak. Kemudian alasan tidak sahur apa, apakah kesiangan atau bagaimana. Kemudian di puasa, di kolom puasa ini ditulis kalau memang puasa maka ditulis iya, kalau tidak ya tidak. Alasan puasa apa, alasan kok batal puasa apa, atau karena sakit atau bagaimana. Buka bersama ditulis iya. Bahwa buka bersama itu tidak harus buka bersama dengan orang lain, bisa buka bersama dengan orang tua. Buka bersama. Kemudian diminta paraf kepada orang tua. Ini isinya setiap hari. Kemudian yang selanjutnya adalah qiraatul Quran, tadarus Al-Quran. Ya, anak-anak dianjurkan untuk di bulan Ramadan ini bertadarus Al-Quran. Ya, bertadarus Al-Quran mulai dari ditulis. Kalau memang di musola ya tulis di musola, di masjid tulis masjidnya apa, kemudian waktunya jam berapa, kemudian yang ditadarus itu juz berapa, ayat berapa, atau surat apa, kemudian minta tanda tangan kepada orang tua. Anak-anak bagi yang laki-laki itu ada kegiatan sholat Jumat. Setiap sholat Jumat nanti diisi tempat atau tanggalnya, kemudian imam atau khotibnya ditulis semua, isi dari khotbahnya itu apa. Jadi anak-anak harus menyimak khotbah dari sang khotib, ya, dari bapak khotib, itu isinya tentang apa, nanti dirangkum di sini. Kemudian ditanda tangan ke penceramahnya. Itu sampai 4 kali Jumatan, ya, 4 kali Jumat, ya, 4 kali Jumat diisi. Kemudian yang selanjutnya setiap tanggal 17 atau mungkin di luar tanggal 17 kalau ada peringatan nuzulul Quran, maka silakan dilihat, ya, dilihat, diresapi. Kemudian temanya tentang apa nuzulul Qurannya, boleh lihat di televisi ataupun YouTube boleh. Ya, nanti ditulis penceramahnya siapa, tanda tangan. Kalau memang dari televisi ataupun media, maka menggunakan tanda tangan orang tua. Kalau memang itu ada di lingkungan kita, maka mintalah tanda tangan ke penceramahnya. Uraian ceramahnya ditulis secara singkat saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian yang kegiatan ke-8 yaitu tentang daftar pelaksanaan zakat fitrah. Zakat fitrah itu nanti diisi. Jadi penerima zakatnya siapa, alamatnya di mana, berupa apa yang kamu berikan, ya, sebanyak berapa, nanti ditanda tangan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan ke-9 yaitu sholat Idul Fitri. Anak-anak nanti ketika hari kemenangan, anak-anak dianjurkan untuk ikut sholat Idul Fitri, ya. Tempatnya di mana, mau di musola, di masjid, tidak masalah, ya. Imamnya siapa, khotib, penceramahnya siapa, tanda tangan gitu, sama uraian ceramahnya. Kemudian yang ke-10 adalah uraian silaturahim. Silaturahim kemana saja nanti ditulis, minta tanda tangan ke yang punya rumah, minta tanda tangan ke rumah. Jadi itu. Kemudian nanti setelah itu terisi semua akan kami nilai dari setiap kegiatan itu ada nilainya tersendiri. Nah, nama kemudian ini akan menjadi poin bagi atau tambahan nilai untuk kegiatan keagamaan di sekolah. Itu saja, terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk anak-anak dalam menyambut bulan suci Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, dan ibadah di bulan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.